hampir 2 jam. Tapi kalau untuk ojek, ongkos ojek sampai pulang ini cuma 35.000 per orang. Tapi dari sini ambil ini ada tanaman teh, terus lanjut pos 3. Setelah itu nanti lanjut lagi. Ini di sini ada wijing atau tambang. Nah, tambang itu tidak boleh kita rombongan berapa orang semuanya pegang, harus bergantian satu-satu demi untuk keselamatan. Soalnya kan memang tidak ada pegangan selain pegang pada ongkos. Nah, terus lanjut nanti pos 3 puncak Paku aja di sini. Nah, kemarin kami baru tesken, baru buka spot namanya spot Gondopuro. Nanti di sana setelah tambang ada plam warna biru hijau, tulisannya putih. Itu bisa ngambil ini, turun di situ bisa ngambil spot foto. Tapi maaf, tidak bisa untuk main-main karena kondisi depan tebing, kanan kiri tebing. Tapi kalau untuk view memang sangat indah itu. Nah, terus setelah itu nanti bisa lanjut lagi maju. Nanti kalau misalnya mau turun, nggak usah balik ke sini. Nanti turunnya kalau lewat sini turunnya harus mundur. Harus ngambil ini turun terus coba jalur evakuasi. Nanti di sini ada persimpangan. Kalau ngambil kanan, ini bisa kembali ke base camp. Ini jalurnya lebih nyaman. Kalau mau foto di Batu Paku aja, ini ada dari sini ada persimpangan. Naik dikit posisi Batu Paku aja atau Sabana Paku aja ada di sini. Nanti kalau misalnya mau balik di sana udah ada tanknya atau petunjuk turun BC. Kalian turun ke base camp. Adapun nanti misal jenengan minta dijemput sama ojek, itu ada nomor WhatsApp yang bisa dihubungi yang bawah itu. Pak ini mohon disebut pakai ojek berapa orang, itu bisa dihubungi. Nanti nunggunya di pos 2 Halaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya, Arlin Yuanita. Oke, pagi ini hari libur, hari Ahad, dan kita pengen jalan-jalan nih ke salah satu tempat atau gunung atau bukit ya di Kompleks Pegunungan Dieng, namanya Gunung Pakuwojo. Oke, jadi Kabupaten Wonosobo di Provinsi Jawa Tengah ini memang dikenal karena keindahan wisata alamnya. Ada banyak gunung di sini, ada Sindoro, Sumbing, Gunung Perahu. Semangat! Naik Gunung Pakuwojo, ketinggian 2421. Iya ya benar ya. Tuh lihat pemandangannya, asik guys. Katanya naiknya itu 1 jam. Ayo Bil. Ayo Nabil, ayo. Katanya kalau kita 2 jam. Tapi kita naik dari bawah naik ojek 35.000 sampai pos itu, pos 2. Naik lagi yuk. Oke, kita OTW Gunung Pakuwojo. Katanya gunung ini adalah titik tengahnya Pulau Jawa. Jadi tengah Pulau Jawa itu ada di Wonosobo dan pakunya ada di Gunung Pakuwojo. Tapi kenapa namanya Pakuwojo ya? Enggak, Pakujowo aja. Jadi sebetulnya jalur antara pendakian dan penurunan itu dibedakan. Lebih curam jalur pendakian, ada yang 70 derajat dikasih tali, tapi kami memilih jalur penurunan aja lebih landai begitu guys. Maklum yang daki emak-emak itu, Mas Nabil nggak kuat, dia naik ojek turun. Kita melewati perkebunan kentang, tomat, dan apalagi ya, sayur.
Ini ada karika nih. Tapi kok merana banget karikanya ya? Oke, jadi Gunung Pakuwojo ini berada tepat di Desa Parikesit, Kecamatan Kejajar, Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Kalau dari Kota Wonosobo kita naik kendaraan itu sekitar 1 jam, dan pada saat masuk ke atas itu ada gerbang tulisan Dieng Plateau. Jadi kita berhenti di situ karena di situ adalah tempat base camp untuk pendakian. Kita harus daftar dulu tuh di sana ya, kasih nama dan ada administrasi yang harus dibayarkan, yaitu sebesar 10.000 untuk fasilitas di base camp, bisa tidur dulu di situ, dan 25.000 tiket 20.000 untuk tiket masuk ke wisata gunung di situ ya. Kalau misalnya mau cepet sih bisa memotong jalur 1 jam dengan membayar biaya ojek 35.000 aja. Oh ya, Gunung Pakuwojo ini juga menyajikan keindahan alam dari ketinggian ya. Di atas nanti kita bisa menyaksikan Telaga Warna atau dan juga kompleks Candi Arjuna dari atas Gunung Pakuwojo ini. Kemudian bagi teman-teman yang pengen ngecamp itu bisa di puncak, ada area yang datar, dan mungkin untuk ngecamp ada administrasi lagi ya untuk pendaki. Oke, Gunung Pakuwojo Wonosobo merupakan salah satu gunung api yang terbentuk pada episode muda yang menempati kompleks bagian tengah dari pembentukan vulkanik Dieng. Kemudian kita bisa datang ke puncak gunung ini dan mendapat pemandangan yang memanjakan mata. Dan gunung ini memiliki ketinggian 2.421 meter dari permukaan air laut. Jadi titik tertinggi gunung ini juga sekaligus menjadi titik tertinggi yang ada di kompleks pegunungan Dieng. Oiku, hai. Jadi guys, itu pakunya. Nanti turun dari situ ibu. Ada jalan. Oke, dari puncak pendaki juga bisa melihat hamparan perbukitan Dieng yang hijau serta gagahnya Gunung Sindoro, Slamet, Gunung Merapi, Merbabu, dan ada juga Gunung Telomoyo dari kejauhan. Oke, tidak hanya panorama pegunungan, daya tarik lain adalah adanya padang savana di atas. Jadi ada hamparan rumput ilalang yang hijau, terutama buat pas matahari terbit ya, ada momen golden hour di savana tuh menjadi pengalaman yang tak terlupakan. Tapi kami ke sininya siang, jadi kami nggak lihat sunrise. Udah sampai puncak. Dari sini kelihatan Telaga Warna. Itu di bawah sana. Zoom ya. Tuh. Oke. Telaga hijau namanya. Udah nggak Telaga Warna lagi. Oke, jadi Puncak Pakuwojonya di atas sana tuh. Yang ada benderanya. Terus kita tinggal dikit lagi. Jadi Puncak Pakuwojo adalah puncak yang paling tinggi dari pegunungan kompleks pegunungan di Dieng. Jadi karena namanya pegunungan jadi nggak ada yang puncak banget kayak Gunung Sumbing, Sindoro, Semeru, Sumbing, Sindoro, Gunung Kembang. Itu kan puncaknya satu. Kalau misalnya pegunungan Dieng tuh bukit-bukitnya banyak, jadi puncaknya juga banyak. Salah satunya adalah Puncak Sikunir. Nah, ini kita ke Puncak Pakuwojo.
Jadi Pakuwojo ini jalurnya belum seramai jalur Sikunir. Sikunir katanya udah kayak cendol, jadi bisa 2000 orang lebih naik ke puncak itu. Apalagi kalau weekend mungkin sampai 2500, jadi jalan di gunung juga macet. Nah, Pakuwojo ini belum terlalu ramai, jadi kita tadi ngelewatin trek yang harusnya buat turun kalau rame, tapi karena nggak rame kita lewat jalur yang lebih mudah, yaitu jalur turun, karena jalur naiknya itu curam banget gitu deh. Hari ini cerah banget, langitnya biru terang, alhamdulillah. Masih banyak yang foto-foto di atas. Nah, keunikan dan keindahan lain dari gunung ini adalah terdapatnya sebuah batu vertikal setinggi sekitar 50 meter yang konon diyakini sebagai pakunya Pulau Jawa. Jadi masyarakat setempat itu percaya kalau Gunung Pakuwojo ini adalah pasa atau pakunya Pulau Jawa dan tanah tempat bersemayamnya para dewa. Oke. By the way, Gunung Pakuwojo ini kerap dipandang sebelah mata oleh sebagian pendaki karena katanya dianggap memiliki kisah misteri dan cerita-cerita mistis. Tapi so far sih kami nggak ngalamin apa-apa tuh karena kami dakinya siang kali ya. Nggak tahu kalau dakinya jam 12 malam. Oh ya, perjalanan naiknya itu singkat ya, mungkin kalau dari pos 2 itu kita naik ojek tuh, kalau dia biasa naik gunung mungkin cuma sekitar 40 menit saja, tapi kami sekitar 1 jam karena santai, mampir-mampir foto-foto dulu gitulah, nggak jelas. Kemudian ada juga kalau udah daki tuh, kalau memang targetnya mau lihat sunrise, kadang-kadang tuh nggak bisa nikmati juga karena tiba-tiba ada kabut yang tebal banget yang menyelimuti gunung, jadi nggak rezeki bisa lihat golden sunrise. Oke, jadi salah satu keistimewaannya juga adalah di Gunung Pakuwojo ini ada padang sabana yang luas. Nah, ini terletaknya di dalam kaldera. Tapi pendaki dilarang mendirikan tenda atau ngecamp di kawasan kaldera karena suhu kalau malam itu sangat dingin dan dapat menyebabkan hipotermia. Padang sabana ini juga mengelilingi batu paku Jawa itu tadi yang dianggap sakral oleh masyarakat sekitar ya, jadi menambah suasana mistis yang menyelimuti Gunung Pakuwojo. Meskipun jarang dikunjungi, Gunung Pakuwojo ini yang menawarkan pengalaman alam yang tak terlupakan bagi kita yang berani menantang mitos dan menjelajahi pesona tersembunyinya. Mungkin teman-teman sudah tahu ya kalau misalnya ada Gunung Prau yang terkenal dengan pendakiannya dan Puncak Sikunir yang tersohor karena sunrise-nya. Nah, Gunung Pakuwojo ini berada di tengah-tengah di antara Gunung Prau dan Bukit Sikunir. Jadi ini masuk di Kecamatan Kejajar, Wonosobo. Dari puncak juga sama dengan di Prau dan Sikunir, kita menyaksikan pemandangan Lembah Dieng dan Gunung Sindoro dengan latar belakang sunrise dari ufuk timur. Untuk bisa mencapai puncak ada beberapa jalur, ada yang via Parikesit Kejajar. Lewat jalur ini pendakian sampai puncak mencapai sekitar 2 jam dan jalur pendakian via Parikesit ini terletak sekitar 500 meter setelah Gapura Dieng Plateau atau 500 meter sebelum base camp pendakian Gunung Prau melalui desa Patak Banteng. Oh ya, Bukit Pakuwojo ini terletak di utara Desa Sembungan yang berada di tengah-tengah Gunung Prau dan Bukit Sikunir. Jadi belum banyak wisatawan yang mengetahui keberadaan bukit ini. Jadi ini bisa alternatif selain ke Gunung Prau dan Gunung Bismo. Bukit Pakuwojo ini diakses tuh tadi yang pertama via Parikesit, tempat kami naik, dan bisa lewat Gunung Prau via Patak Banteng dan atau bisa langsung via Desa Sembungan gitu. Thanks for watching ya.